Gosko sama Doit boleh. Belum ada itu apa-apa ya. Berita apa-apa untuk Gosko. Doit juga batu baranya masih stabil di atas. Saya coba bahas Gosko dulu. Gosko ini kan kalau teman-teman lihat di bulan Juni sampai Juli dia kan inverse head and shoulders-nya nih enak nih, pergerakannya tuh kelihatan banget, tapi ternyata belum sampai targetnya di angka 184 dia udah kempes. Tandanya apa? Kenapa sih kok misalkan ditanya ini kan patternnya konfirmasi untuk membentuk inverse head and shoulders, tapi kok nggak sampai dia nyampe di target inverse head and shoulders-nya, which is itu tadi 184, kok udah melempem duluan. Kalau teman-teman lihat dari sisi volumenya itu wajar karena volumenya kecil. Berarti ibaratnya orang tuh nggak ada yang tradingin, yang masuk cuma dikit. Jadi yang keluar ya pasti kalau teman-teman lihat perhatikan di sini itu tuh orang sudah mulai jualan tapi dikit-dikit gitu. Jadi karena yang masuk cuma dikit, ya untuk bisa dia break sampai ke 184 itu agak susah. As long as dia ada di atas angka neckline itu dikonfirmasi sama orang-orang yang misalkan tadi beli di sini, itu berarti udah waktunya taking profit. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Saya gedein ya. Teman-teman bisa lihat di sini, itu kan secara volume tuh kecil-kecil terus nih. Nah, ini menurut saya wajar. Tapi dia apakah untuk bisa menyentuh 184 itu bisa? Pertanyaan kan gitu. Menurut saya udah agak susah. Karena secara pattern dia udah mulai melandai nih, udah nggak uptrend lagi, dia udah mulai stabil di sini di range harga 160 sampai bahkan nggak sampai 170 gitu. Kemungkinan dia bakal bergerak sideways nih. Sideways-nya pun juga pasti bakal kecil. Kenapa saya bilang kecil? Karena saya ngelihat dari volumenya itu nggak ada. Kalau nggak ada volume dia gimana bisa bergerak fluktuatif kan kayak gitu. Itu tadi untuk Gosko. Berikutnya untuk Doit. Doit dia potensi untuk rebound ya. Kalau kemarin ternyata teman-teman ada yang berhasil di angka 360 ya selamat. Nikmatin cuannya bisa naik sampai 400. Tapi kalau misalkan sekarang baru mau masuk juga nggak apa-apa sih menurut saya. Di angka 370 sampai 368 lah harga paling rendahnya. Teman-teman beli aja. Hari ini kan closing di 368. Ya kalau misalkan besok antri aja di 368 nggak apa-apa. Karena saya ngelihat dia itu masih ada potensi untuk bergerak naik sampai ke angka 400 gitu. Antam, tadi kan kita sudah ngebahas si MDKA-nya, sekarang Antam. Nah, Antam itu dia ngebentuk pattern cup and handle. Cup and handle-nya juga cukup bagus lagi ini ya. Solid maksud saya. Nah, cup and handle-nya tuh di sini nih. Bentar ya. Kalau kita lihat cup and handle-nya kan gede. Apakah dia bisa bergerak naik setinggi targetnya? Coba kita gambar targetnya ya. Kan price range-nya itu dia dari harga 1540 sampai neckline-nya 2070. Kita coba copy paste dari neckline-nya. Dia potensi bergerak sampai ke berapa nih? Potensi naiknya cup and handle-nya itu sampai 2610. Nah, tapi hari ini kan mengalami penurunan ya, tutupan itu 2%-an, karena kalau saya lihat orang-orang udah, teman-teman lihat dari sebelumnya deh. Dari sebelumnya tuh volumenya hijaunya gede banget. Jadi ibaratnya yang hari ini keluar itu sebagian orang yang memang mereka itu short term trading ya, satu harian tradingnya. Tapi kalau ditanya apakah dia masih berpotensi naik, menurut saya masih berpotensi. Karena di hari kemarin yang beli itu jauh lebih banyak volumenya dibandingkan hari ini yang keluar. Jadi ibarat nih, orang-orang tuh masih banyak yang pegang. Jadi nggak apa-apa kalau teman-teman masuk di harga sekarang itu masih, menurut saya masih cengli lah. As long as dia ada di atas neckline-nya ya, di angka 2070 tadi,
Jadi bisa dikatakan angka neckline-nya ini dijadiin acuan supportnya aja. Jadi kalau ternyata besok turun di bawah 2070, jadi cut loss saja gitu. Agro hari ini kita terima ideas, kasih rekomendasi buy ya, karena kita ngelihat pergerakannya ini cukup atraktif. Kenapa? Di kondisi seperti sekarang itu agro ini secara teknikal ya, itu enak dilihatnya. Karena dia itu pergerakannya akumulasi dikit, terus begitu dia ada volume beli besar, langsung naiknya signifikan, tapi begitu dia naik, dia nggak turun lagi. Dia malah tetap pelan-pelan masih naik. Nah ini kalau teman-teman koleksi di sini, tunggu aja ada yang kayak hari ini, kayak yang di sini sama yang di sini nih. Yang dua ini kan dia tiba-tiba ada candle hijau nih. Kalau misalkan dia tiba-tiba jebret keluar angka 895 di atas angka 895, langsung antri jual aja gitu. Jadi ini tuh enak untuk di koleksi jangka menengah lah ya. Ibaratnya 1 bulan ke depan atau seenggaknya sampai setelah Agustusan lah, sampai setelah 17-an. Kalau untuk supportnya agro diangkat 805 ya gitu. Terus ada lagi yang tanya Indika Energi. Dia sudah ada di targetnya double bottomnya kemarin ya. Ini kan double bottom, ini potensi naiknya kan segini nih. Nah dia sekarang udah di harga premium, jadi mungkin agak hati-hati aja teman-teman yang udah punya. Lebih baik saya sih taking profit aja dulu, karena hari ini kalau teman-teman lihat candlenya pun dia ditarik ke bawah nih. Nah ini ada shadownya di sini ya, itu berarti ada di akhir-akhir mungkin mulai di sesi 2 tadi orang-orang sudah melakukan aksi jual, udah ngerasa harganya premium. Nah kalau misalkan ditanya turun ya bisa turun sampai ke ranging ini 2470, nggak ada support lagi nih, karena dia naiknya itu bener-bener uptrend ya gitu. Terus Friend sama BRMS, Friend dulu deh. Friend kayaknya sudah nggak begitu menarik ya. Kalau udah di atas angka 100 terus tiba-tiba volumenya juga makin mengecil, lebih baik sih saya tunggu di bawah angka 100 kalau buat trading. Di harga sekarang sih menurut saya udah cukup premium. Orang-orang juga udah mulai beralih lah ya. Dari kemarin kan yang banyak di tradingin itu kan Inco sama MDK sama Antam. Jadi Smartfren mungkin kalaupun dia tetap ada stabil di atas angka 100, dia bakal ranging nih. Jadi kalau misalkan saya mau beli, kasih rekomendasi lebih baik tunggu di bawah 100 aja untuk Friend. Terus tadi satu lagi BRMS ya. BRMS belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Dia masih sideways setelah dia downtrend. Belum menarik. Nah, tapi di sini nih yang agak lucu nih. Hari ini dia ada besok lah, bukan hari ini maksud saya. Besok dia ada potensi untuk dead cross nih. Ini MA 100 sama MA 20-nya mau bersinggungan, tapi yang MA pendeknya mau motong ke bawah. Berarti ini dead cross. Kalau dead cross dia agak bahaya, bisa potensi turun. Jadi mungkin yang punya BRMS udah mulai diperhatikan ya, level stop loss-nya kemarin di angka berapa. Energi itu enak buat trading kalau saya bilang. Teman-teman lihat di sini secara teknikal tuh banyak patternnya kebentuk. Nah ini kan berarti patternnya udah mulai acak nih. Apakah dia ngebentuk double bottom, apakah dia ngebentuk continuation bullish penan, apakah ini potensi kapan handle gitu kan. Kalau kayak gini sih enak buat scalping jangka pendek aja untuk energi. Jadi misalkan
buat belajar lah ya, teman-teman yang baru belajar scalping masuk di energi, misalkan masuk di 270, nanti di 276 langsung jual, langsung antri lagi di bawah pakai di angka 274. Jadi pakai fast order aja enaknya energi ini. Untuk belajar scalping masuknya masih enak. Kalau ditanya target yang harus diperhatikannya itu di berapa? Di 296 untuk resistennya, sama supportnya di 264. Kalau ternyata dia jebol ke bawah, ini yang agak bahaya. Tapi kalau dia berpotensi sih, saya sih ngelihatnya masih ada potensi untuk bergerak naik sih. Bahkan sampai ke angka 306 itu tadi. Terus friends sudah tadi RMKE boleh. RMKE dari kayaknya teman-teman beberapa hari ini RMKE lesu ya. Tapi kalau dilihat dia kan masih ini nih daerah-daerah rawan nih. Hari ini tuh tutupan tuh daerah-daerah rawan. Kenapa saya bilang daerah-daerah rawan? Karena dia udah 3 hari mengalami downtrend, tapi hari ini tuh tutupan persis di uptrend channelnya sini nih. Jadi orang pasti udah main psikologis nih di sini. Dalam artian yang udah koleksi atau yang misalkan hari ini baru masuk deh misalnya. Baru masuk di angka 870, hari ini tutup 840. Pasti langsung mikir, ini mah masih potensi untuk ngebentuk higher low. Dia masih bisa naik lagi. Ini kan soalnya higher low, di sini higher low, ini higher low, dan sekarang ya harusnya besok bisa higher low lagi nih, bisa naik lagi. Terus juga maksud saya analisisnya itu sudah mulai sudah mulai nggak logis. Udah mulai pakai hati, udah nggak secara nggak secara gamblang menganalisisnya gitu. Jadi udah pakai hati. Jadi mungkin teman-teman kalau misalkan yang punya RMKE masih punya sedikit diperhatikan kalau ternyata dia turun ke bawah angka 830. Nah, ini saya kasih support tambahan deh kalau ternyata yang hari ini misalkan masih ngeyel, masih bisa bergerak uptrend, ya udah kita hold aja. Tapi kalau misalkan ternyata dia udah turun sampai besok misalkan sampai di bawah angka 820 atau enggak 830, lebih baik di cut loss aja. Kan saya juga udah kasih rekomendasi RMKE itu udah dari harga berapa, udah 3 minggu lebih saya kasih rekomendasi buy untuk RMKE. Jadi menurut saya harganya udah cukup premium. Ini sudah mulai kelihatan volume jualnya, walaupun walaupun masih belum begitu banyak. Teman-teman tetap harus hati-hati aja ya untuk RMKE gitu. Goto kenapa turun terus? Wah, ya karena harga itunya naik. Harga ojek online baru naik. Harga ojek online naik pasti sentimennya negatif buat Goto ini. Kalau misalkan kita ngelihat berita terkininya ya, kalau misalkan kita ngomongin jangka panjangnya, memang dia ada di downtrend channel, volumenya nggak ada, berarti tandanya orang-orang masih belum ada yang tertarik sama saham Goto ini. Terlebih berita terbarunya kan yang saya mention barusan, Kementerian Perhubungan mengatakan bahwa akan meningkatkan tarif minimum untuk ojek online. Nah, kalau teman-teman bandingkan Goto itu kan Gojek ya, Gojek sama Grab. Biasanya harga Grab itu jauh lebih murah loh. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu alasan juga kenapa lebih banyak orang-orang yang belakangan, ini sih saya asumsi pribadi ya, karena saya ngobrol sama teman-teman yang di kantor saya, lebih banyak lebih suka pakai Grab ketimbang pakai Gojek. Kenapa? Pertama, kalau misalkan naik motor biasanya Gojek itu lebih murah, dan kalau yang mobilnya, yang GrabCar sama GoCar itu juga kadang-kadang itu lebih banyak promo si Grab ketimbang si Gojek. Nah, Gojek ini kan ya kalau kita lihat sudah IPO juga, sudah harus transparan, jadi udah nggak bisa dalam tanda kutip ngotak-ngatik harganya gitu. Jadi untuk kasih promo juga udah agak susah untuk si Gojek ini tadi. Untuk memberikan promo-promo baik itu yang untuk ojek online-nya atau enggak untuk yang GoFood-nya, makanannya itu udah agak susah. Jadi ya
belum ada belum ada gebrakan terbaru lah dari Gojek dan Tokopedia ini. Kalau teman-teman lihat pun secara beritanya yang keluar yang sekarang lagi diomongin kan juga tonnya juga cukup negatif gitu. Jadi ya masih belum atraktif lah untuk coba di tradingin buat kita ya. Bagi para investor retail lebih baik agak dihindari dulu untuk goto. Nah, bukanya gimana? Kalau buka itu bagus karena laporan keuangannya bagus. Tapi tetap nih, orang-orang memanfaatkan itu cuma dijadiin sell on news saja buat trading jangka pendek aja. Karena saya ngelihatnya untuk buka, ya memang jangka pendek dia dari pertengahan bulan Juli sampai Agustus dia udah bergerak uptrend. Sekarang pun juga ngebentuk higher low terus, tapi tetap nih ini kan masih pendek. Kalau kita coba bandingkan dengan jangka panjangnya masih belum balik gitu. Jangka pendeknya ya berarti sama kayak ini nih, ini jangka pendek uptrend, sekarang jangka pendek uptrend, tapi jangka panjangnya kan dia masih ngebentuk flattening lah, ibaratnya dari angka 800-nya kan downtrend, tapi ketika dia udah sampai ke setengahnya 400 ini udah mulai flattening, sudah mulai masuk ke area sideways, tapi masih turun secara volume. Nah, kita lihat nih apakah uptrendnya sekarang ini bakal jangka panjang atau jangka pendek doang. Kalau saya ngelihat sih mungkin gak berani saya spekulasi untuk ngomong oh ini sudah konfirmasi untuk balik arah ke jangka panjang gitu. Mungkin ini cuma dibuat trading jangka pendek aja karena memang story-nya baru ada yang keluar itu kan laporan keuangannya akhirnya positif. Di sebelumnya masih negatif gitu. Terus ada lagi yang tanya MTech nih. MTech kemarin itu sempet rame ya. Grupnya MTech, SCMA. Ya gara-gara buka kalau saya bilang sih. Karena bukanya itu laporan keuangannya bagus, di mana MTech ini merupakan induknya si Buka, ya pasti bergerakannya uptrend. Tapi kan si MTech ini ibaratnya jauh lebih stabil ya secara laporan keuangan itu jauh lebih sehat dibandingkan Buka. Nah, kalau saya lihat juga dia ini nih dia sudah mulai berusaha untuk balik ke uptrend channel. Tapi saya masih belum bilang konfirmasi, ini masih mau berusaha walaupun sudah ngebentuk 2 kali higher low di sini higher low, di sini higher low. Dan ini tinggal tunggu aja nih. Teman-teman kelihatan kan harusnya grafik. Saya pakai MA20 sama MA100 aja. Nah, ini mau ngebentuk golden cross nih di sini. Ketika nanti dia masih bergerak naik, misalkan nih kalau dia ketembus 2230 targetnya MTech. Nah, dia itu pasti akan ngebentuk golden cross. Nah, kalau golden cross berarti ya udah konfirmasi bergerak di uptrend channel untuk MTech. Sedangkan sekarang dia masih ya ibaratnya tuh masih berusaha untuk naik, tapi kalau ternyata gagal naik kan pasti dia bakal sideways nih. Sideways-nya di angka 1960 sampai 2230 itu tadi. Gitu. ASLC. Iya, kemarin terima nggak bisa login, saya dari tim juga mohon maaf. Tapi kalau misalkan saya coba tanya-tanya ke teman-teman sekuritas lain juga beberapa ternyata kasusnya sama ya. Ya walaupun memang terima jauh lebih lama, 1 harian. Nah, oke. Kalau kita lihat ASLC ini dia masih menarik. Saya coba bikinin target yang barunya aja ya. Pakai Fibonacci aja biar enak. Nah, jadi untuk support paling dekat ASLC di 177. Nih yang mau catat nih, 177, terus resisten di 201. Kalau 201 ketembus kemana? Bisa ke 216 gitu. Jadi untuk ASLC ini, dan ini kan dia kalau teman-teman lihat dia juga potensi ngebentuk ini nih. Nah, continuation bullish pennant
Nah ini pun juga hari ini udah konfirmasi nih, udah jebol, tinggal dia deketin angka 201 aja. Kalau 201-nya bisa ketembus, ya dia bisa lompat naik untuk ISLC.